Anda mungkin adalah seorang pejuang. Setiap hari, Anda bangun pagi, mendorong diri Anda melewati batas. Anda lembur sampai larut malam, mengorbankan waktu akhir pekan, dan meminum kopi literan untuk tetap terjaga. Anda percaya pada pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Anda meyakini bahwa pengorbanan dan kerja keras adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Saya salut pada semangat juang Anda. Tapi, mari kita jujur sejenak. Di tengah semua perjuangan itu, pernahkah Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begitu lelah? Kenapa hasilnya terasa tidak sepadan dengan pengorbanan yang telah kuberikan? Kenapa rasanya semakin aku bekerja keras, rezeki justru terasa semakin jauh dan sulit digapai? Anda melihat orang lain yang tampaknya bekerja lebih santai, lebih menikmati hidup, namun hasilnya justru luar biasa. Lalu Anda kembali menyalahkan diri sendiri. Mungkin kerja kerasku masih kurang. Bagaimana jika saya katakan masalahnya bukan karena kerja keras Anda kurang? Bagaimana jika saya katakan kerja keras yang selama ini Anda agung-agungkan justru bisa menjadi penghalang terbesar bagi aliran rezeki Anda? Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini saya tidak akan meminta Anda untuk bekerja lebih keras. Justru sebaliknya, saya akan mengajak Anda untuk berhenti bekerja keras dan mulai mengadopsi sebuah paradigma baru yang jauh lebih kuat dan efisien. Bekerja selaras. Inilah rahasia untuk menarik hasil yang lebih besar dengan usaha yang terasa lebih ringan dan tanpa kelelahan jiwa. Dua paradigma kerja, mendayung melawan arus versus mengikuti arus. Untuk memahami perbedaan fundamentalnya, bayangkan hidup Anda adalah sebuah sungai yang mengalir deras menuju samudra kelimpahan. Anda berada di atas sebuah perahu kecil. Satu, paradigma kerja keras, mendayung melawan arus. Dalam paradigma ini, Anda percaya bahwa tujuan Anda berada di hulu sungai. Anda membalikkan perahu Anda dan mulai mendayung sekuat tenaga melawan arus. Anda mengerahkan seluruh otot, napas Anda terengah-engah, keringat bercucuran. Anda mungkin maju beberapa meter, tapi dengan biaya energi yang luar biasa besar. Anda merasa lelah, frustasi, dan terus-menerus berperang dengan kekuatan alam, yaitu arus sungai. Inilah getaran dari kerja keras. Dua, paradigma kerja selaras, mengikuti arus. Dalam paradigma ini, Anda percaya bahwa tujuan Anda berada di hilir sungai, searah dengan aliran alam semesta. Anda mengarahkan perahu Anda mengikuti arus. Anda tetap mendayung, tapi dayungan Anda bukan lagi untuk melawan, melainkan untuk mengarahkan perahu, menghindari batu, dan menjaga keseimbangan. Arus sungailah yang melakukan 90% pekerjaan berat untuk membawa Anda ke tujuan. Perjalanan terasa ringan, cepat, dan bahkan menyenangkan. Inilah getaran dari kerja selaras. Sekarang mari kita bedah getaran di balik kedua paradigma ini. Membedah getaran kerja keras yang menguras. Saat Anda beroperasi dari paradigma kerja keras, ada beberapa getaran rendah yang Anda pancarkan secara konstan. 1. Getaran perjuangan dan perlawanan. Niat batin Anda adalah hidup ini sulit dan aku harus berjuang. Anda melihat alam semesta sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Getaran perlawanan ini menciptakan gesekan energi yang luar biasa. Gesekan inilah yang mewujud menjadi stres, kelelahan, dan burnout. 2. Getaran kekurangan. Anda bekerja keras karena Anda percaya Anda belum cukup. Anda merasa kurang uang, kurang waktu, kurang mampu. Getaran kekurangan ini adalah doa yang sangat kuat untuk menarik lebih banyak lagi realitas kekurangan. 3. Getaran memaksa. Anda mencoba mengendalikan segalanya. Anda memaksa sebuah proyek harus berhasil dengan cara A. Memaksa seorang klien harus setuju hari ini juga. Getaran memaksa ini lahir dari ketidakpercayaan pada proses ilahi. Anda tidak percaya bahwa alam semesta bisa memberikan jalan yang lebih baik. Getaran kombinasi dari perjuangan, kekurangan, dan pemaksaan ini adalah sinyal yang sangat berisik dan kacau. Ia tidak akan pernah bisa selaras dengan frekuensi kelimpahan yang tenang dan mengalir. Prinsip-prinsip kerja selaras yang mengalir. Jadi, bagaimana cara kita mulai bekerja selaras? Ini bukan tentang menjadi malas, ini tentang menjadi cerdas secara energi. Ada 4 prinsip utama yang harus Anda kuasai. Prinsip 1. Penyelarasan didahulukan, tindakan mengikuti.
Inilah aturan emasnya. Pekerjaan pertama Anda setiap hari bukanlah membuka laptop atau mengangkat telepon. Pekerjaan pertama Anda adalah menyelaraskan getaran internal Anda. Luangkan 5-10 menit di pagi hari, bukan untuk merencanakan apa yang akan Anda lakukan, tapi untuk menentukan apa yang akan Anda rasakan. Lakukan meditasi, tulis jurnal syukur, atau sekedar duduk tenang sambil menikmati teh hangat. Masuklah ke dalam perasaan damai, syukur, atau antusiasme terlebih dahulu. Inilah tindakan mencari dan merasakan arah arus sungai sebelum Anda mulai mendayung. Prinsip 2. Mengikuti tindakan terinspirasi. Setelah getaran Anda selaras, perhatikan ide-ide atau dorongan-dorongan kecil yang muncul. Inilah yang disebut tindakan terinspirasi. Ciri-cirinya, ia terasa ringan dan mengembirakan. Ia terasa seperti langkah berikutnya yang paling logis dan mudah. Ia tidak terasa seperti beban atau keharusan. Tindakan inilah dayungan Anda yang searah dengan arus. Bekerja selaras berarti Anda belajar memprioritaskan tindakan-tindakan yang terasa seperti ini dan menunda atau mendelegasikan tindakan yang terasa berat dan penuh perlawanan. Prinsip 3. Menguasai seni jeda produktif. Dalam paradigma kerja keras, istirahat adalah musuh. Dalam paradigma kerja selaras, jeda adalah sebuah strategi. Ada kalanya setelah Anda melakukan sebuah tindakan terinspirasi, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Berjalan-jalan sebentar, mendengarkan musik, atau sekedar menatap jendela. Jeda ini adalah momen di mana Anda mengangkat dayung dan membiarkan arus sungai atau alam semesta bekerja membawa Anda melaju kencang. Di dalam keheningan jeda inilah inspirasi-inspirasi terbesar seringkali datang. Prinsip 4. Melepaskan keterikatan kaku pada hasil. Seorang pendayung yang mengikuti arus percaya bahwa sungai itu akan membawanya ke samudra. Dia tidak setiap detik melihat peta dengan cemas. Ia menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Demikian pula Anda. Lakukan pekerjaan selaras Anda dengan kualitas terbaik, lalu lepaskan hasilnya. Percayalah bahwa alam semesta akan mengantarkan hasil yang terbaik untuk Anda, seringkali dengan cara dan waktu yang lebih indah dari yang Anda bayangkan. Melepaskan keterikatan akan menghilangkan getaran cemas yang bisa menghambat aliran. Puncak kesadaran. Rezeki bukan hadiah atas penderitaan. Sekarang kita sampai pada pencerahan puncaknya, sebuah kebenaran yang jika Anda pahami akan membebaskan Anda dari belenggu kelelahan selamanya. Anda selama ini mungkin berpikir bahwa rezeki adalah hadiah atas kerja keras dan pengorbanan Anda. Itu keliru. Rezeki bukanlah upah yang diberikan alam semesta karena Anda telah bersusah payah. Rezeki adalah respon otomatis dari alam semesta terhadap keselarasan getaran Anda. Alam semesta tidak memberimu piala karena kamu adalah pekerja yang paling lelah. Ia memberimu piala karena kamu adalah pendayung yang paling pandai membaca dan mengikuti arusnya. Kerja keras adalah tentang mencoba mengubah dunia luar dengan paksa. Kerja selaras adalah tentang mengubah dunia dalam terlebih dahulu, sehingga dunia luar tidak punya pilihan lain selain ikut berubah menyesuaikan dengan getaran baru Anda. Panduan praktis, transisi dari keras menjadi selaras. Lakukan audit titik perlawanan. Ambil waktu sejenak dan identifikasi dalam pekerjaan Anda, tugas-tugas apa yang terasa paling berat, paling menguras energi, dan paling melawan arus. Kesadaran adalah langkah pertama. Praktikkan ritual penyelarasan pagi. Komitmenkan 5 menit setiap pagi sebelum mulai bekerja. Bukan untuk membuka email, tapi untuk menyelaraskan perasaan Anda. Ucapkan syukur, niatkan hari Anda akan berjalan dengan mudah dan lancar. Gunakan jeda sadar 2 menit. Di antara tugas, terutama setelah menyelesaikan tugas yang berat, jangan langsung lompat ke tugas berikutnya. Ambil jeda 2 menit, tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan setel kembali getaran Anda kembali ke titik netral. Tantangan untuk Anda minggu ini, pilih satu tugas yang biasanya paling Anda benci atau terasa paling berat. Sebelum mengerjakannya, luangkan waktu 5 menit untuk melakukan ritual penyelarasan. Bangkitkan perasaan damai atau syukur. Lalu mulailah mengerjakan tugas itu dari kondisi tersebut. Rasakan bedanya. Anda mungkin akan terkejut menemukan bahwa tugas yang sama bisa terasa jauh lebih ringan dan selesai lebih cepat. Bukan karena Anda bekerja lebih keras, tapi karena untuk pertama kalinya, Anda tidak lagi mendayung sendirian melawan arus.